karena ini dua-duanya sama-sama rejim militer kan, Kamboja sama Thailand. Karena memang militer ketemu militer semua dan ini masalahnya kaku ya, antar militer itu memang susah ya kalau ketemu tuh negosiasinya udah lebih rumit. Jadi masalah harga diri, masalah apa tuh bisa sangat sensitif. Sekarang juga boleh dikatakan dalam kasus Kamboja ini berat banget yang ngangkatnya untuk sampai punya gigi. Nah ini menarik yang tweetnya Pak SBY bilang ini kemunduran. Sependapat nggak Bu? Bisa dibilang begitu, karena tadi sejak 2008 visinya itu kan harusnya melangkah maju terus ya. ASEAN itu semakin dekat ke rakyat, semakin responsif kalau rakyatnya butuh sesuatu. Kenyataannya enggak, kita malah makin banyak meeting tuh bisa 1000 setahun, tapi that doesn't mean anything on responding on people gitu. Kita punya contoh sukses di 2011 sebagai penengah, walaupun sekarang Malaysia, dan akhirnya ya itulah ya natural Malaysia untuk jadi penengah. Sebenarnya bisa nggak sih Bu kita sebenarnya jadi penengah konflik 2025 ini? Saya tersenyum dulu. Normatifnya bisa, ya kan. Saya juga sebagai masyarakat sipil bilang bisa. Itu ada salah satu diplomat negara ASEAN itu sampai datang ke saya nanya. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah di pihak siapa sih? Udah nggak di ASEAN lagi ya? Pak Ade, ini perang makin dekat aja nih. Kemarin-kemarin di Timur Tengah, ini udah hampir nyampe di halaman rumah kita nih Pak Ade. Iya, makin lama kok gak makin baik dunia ini. Tapi sebenarnya Pak Ade harusnya jadi narasumber nih, kan udah berapa kali ke Kamboja sama Thailand ya. Tapi narasumber kita undang Bu Dina lah gini Pak Ade nih. Karena Bu Dina lebih oke dibanding saya. Saya punya partneran ngobrol jadinya. Tadi sebelum kita take kan Pak Ade bilang udah berapa kali Kamboja? Gak kayak hitung lah, udah lupa sering kali. Bu Dina pun nih 5-6 kali udah sering lah. Pak Ade, tapi kita langsung ke poin pembahasan kita aja. Bu Dina, aku mau nanya nih Bu, sebenarnya kan pasti teman-teman kumparan juga kaget nih, kenapa di Asia Tenggara itu yang mungkin 1 dekade terakhir aman-aman gitu, terus tiba-tiba ada baku tembak. Pangkal masalahnya yang Bu Dina lihat nih di mana sih Bu? Pangkal masalahnya itu sebenarnya bukan cuma satu. Orang selalu berpikir nih masalahnya historis belaka, tapi ada masalah yang lebih kekinian juga yang membuat suasana jadi lebih panas. Jadi saya mulai dari yang sejarah dulu ya. Nah, nih. Jadi kalau dari sejarahnya wilayah Indochina itu kan dulunya jajahan Perancis. Dan ketika dilepas oleh Perancis di Perang Dunia Kedua itu usai, masih ada meninggalkan bekas gitu karena pembagian wilayah itu nggak sepenuhnya smooth. Dan yang paling menyakitkan hati dari pihak Kamboja itu adalah dia dianggap bagian dari Siam, dari Thailand. Gitu. Nah, jadi wilayah tertentu itu Thailand merasa punya hak untuk narik garis lah. Kalau mau akhirnya lepas dari Siam, itu ada tidak sepakatan lah soal wilayah-wilayah itu. Jadi sampai hari ini itu jejak dari sejarah itu masih ada. Dan kalau dilihat kalau Anda udah pernah ke perbatasan di antara Thailand, Laos, Kamboja, itu sebenarnya ada yang natural bentuknya gunung di Preah Vihear itu. Jadi saya pernah ke sana dan memang itu langsung ya waktu saya ke sana itu ditunjukkan kawasan itu. Provinsi itu adalah provinsi yang sangat penting secara politis. Makanya yang menguasai pun anggota parlemennya jenderal. Jadi dan saya tanya di sana memang ada sih perumahan-perumahan penduduk, tapi rata-rata keluarga tentara semua. Jadi memang sudah militerized lah daerah itu. Dan sparse lah ya, penduduknya tuh nggak banyak sebenarnya. Dan itu naik ke atas gunung gitulah, jauh. Jadi kalau kita udah dari bawah mau naik ke atas, mau naik ke candi itu, candi yang dibicarakan Preah Vihear itu masih nambung jalan kaki lagi ke atas. Jadi ada parkiran lalu kita jalan kaki ke atas. Nah, tebing-tebing yang memisahkan antar negara itu kelihatan banget sebenarnya bahwa ini dataran tinggi, terus Thailand agak untung karena posisinya dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi kalau dari sejarah mereka juga cerita sudah pernah terjadi baku tembak di sana. Dan mereka dari Kamboja itu merasa paling dirugikan karena posisinya lebih rendah. Jadi kalau bersembunyi di gunung-gunung itu ya sudah pasti dia posisinya lebih lemah lah ya. Nah itu nyambung terus ke sungai gitu, tapi sungainya kecil. Sungai kayak kalau saya bilang lebih cocok disebut parit mungkin ya. Gitu. Jadi itu masalah yang sejarah tuh ya. Jadi yang nggak selesai.
Nah, masalah yang lebih kekinian itu ada masalah domestik sebenarnya. Kalau saya melihatnya masalah domestik di dalam negeri Thailand itu juga jadi satu pemantik. Mereka itu rezim militernya betul-betul sebenarnya kurang stabil ya. Boleh dikatakan kurang stabil dan udah berganti-ganti Perdana Menteri bolak-balik, tapi esensinya kaum militer di sana itu sangat powerful ya untuk mengendalikan pemerintahan. Jadi ketika somehow itu terjadi benturan senjata di bulan Mei itu tanggal 28, respon yang keliru dari pemimpin sipilnya Thailand itu memantik kemarahan yang lebih besar. Karena ini dua-duanya sama-sama rezim militer kan, Kamboja sama Thailand. Anda bisa membayangkan konteks terbaru yang lain adalah Myanmar. Waktu kasus Myanmar, kita tahu kenapa kita nggak bisa dapat konsensus sebenarnya berhadapan dengan dengan Myanmar. Kita cuma bisa bikin statement yang cuma 5 poin itu doang, lebih dari itu enggak. Karena memang militer ketemu militer semua dan ini masalahnya kaku ya, antar militer itu memang susah ya kalau ketemu tuh negosiasinya udah lebih rumit. Jadi masalah harga diri, masalah apa tuh bisa sangat sensitif. Jadi saya lihatnya ada beberapa lapis, paling nggak 3 lapis itulah ya, yang membuat situasinya itu bisa kok tiba-tiba panas dan langsung cepat banget gitu ya. Padahal sejarahnya udah panjang sebenarnya, dari dulu juga nggak gitu-gitu amat lah ya tensinya. Tapi Bu, bahwa ASEAN sendiri sebagai anggota ASEAN, Thailand kan sebagai founding father, ya, mestinya kan dia memahami bahwa di dalam ASEAN sendiri ada yang namanya principles. Ya, kita punya ASEAN Charter, kita punya Treaty Amity of Cooperation dan lain sebagainya yang bisa menahan konflik-konflik semacam itu. Tapi saya lihat konfliknya kok emosional ya. Kayaknya nggak, seolah-olah tidak punya nilai gitu. Bagus banget kata-katanya, kok emosional. Iya, orangnya kayaknya emosional. Iya. Kenapa gitu ya Bu ya? Saya lihat generasinya udah ganti Pak. Oh gitu. Jadi suasana rapat di pertemuan ASEAN, kalau saya cermati, saya beberapa kali kan udah bertahun-tahun ya ikut pertemuan ASEAN, suasananya emang berubah. Jadi dugaan saya sih karena di dalam negeri sejumlah negara itu taruhan politik juga semakin tajam, sehingga ya udah mereka nggak ngerasa urusan yang regional sifatnya itu jadi super important gitu, udah bukan prioritas lagi. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau di tahun-tahun, saya kira waktu Indonesia Chair di 2011, suasana itu masih MIT tadi yang Bapak bilang. Yeah. Tapi kalau sekarang tuh udah prosedural. Oh ya. Sangat-sangat prosedural. Di tahun 2020-an lah tuh udah mulai terasa sangat prosedural. Padahal kalau kita lihat ASEAN itu betul-betul dibentengi dengan berbagai mekanisme agar semuanya tetap tentrem, bahagia gitu ya, tidak ada konflik gitu. Dan semuanya ke atas semuanya yang menyelesaikan ASEAN gitu kan, melalui mekanisme ASEAN gitu. Tapi kayaknya ini lupa semuanya. Karena gini Pak, orang mengatur sesuatu untuk harmonis, tapi masalahnya ditaruh di bawah karpet. Wow. Jadi kalau masalah ditaruh di bawah karpet, suatu hari juga pasti akan muncul. Ada rasa ini urusan dalam negeri yang penting gitu ya, pride-nya tuh penting. Jadi nggak mungkin bisa lewat gitu aja. Mekanisme itu dibuat kalau sangat kompleks, sehingga kemudian yang penting ikut aturan. Ya udah, akhirnya prosedural aja. Substansi orang nggak berani ngomong beyond kan. Itu kalau saya mencermatinya ASEAN itu kenapa akhirnya jadi sangat prosedural. Terus sekarang juga boleh dikatakan dalam kasus Kamboja ini berat banget yang ngangkatnya untuk sampai punya gigi. Ini pun belum kelihatan sebenarnya ada giginya, baru sekedar inisiatif untuk gencatan senjata. Hasilnya kita belum lihat. Berarti masih ompong kali Pak D ya? Ya artinya seolah-olah ini anggota ASEAN ini itu tidak berhasil untuk membumikan nilai-nilai itu ke dalam dirinya. Ya, kemudian apalagi mengimplementasikan dalam kehidupan yang real. Kalau dari omongannya Pak D, aku langsung pengen nanya ke Bu Dina nih. ASEAN kan masih relevan gitu sekarang Bu? Apa cuma buat arisan aja, arisan para elitis negara Asia Tenggara, sementara ada urusan baku tembak, mereka tuh yang tadi Bu Dina bilang kayak nggak punya gigi gitu. Sebenarnya menuju 2008 ketika ASEAN memutuskan untuk menjadi organisasi yang
legally binding, mengikat secara hukum, makanya kita punya piagam ASEAN. Di situ cita-citanya adalah membumikan ASEAN itu, menjadikan people, masyarakat bagian yang lebih sentral gitu dalam dialog-dialog ASEAN. Makanya ada Annex 2, ada itu kan, terus dibuat track-track, ada termasuk Human Rights Committee itu Human Rights Council ya di ASEAN, ICAR. Jadi kalau kita bicara soal tujuan sebenarnya ada intensi itu, tapi kan dari waktu ke waktu pergantian orang, kemudian juga ada rotasi, dan yang rumit itu di ASEAN rotasi chair itu berbeda dengan rotasi SOM. Jadi ASEAN itu jangan dibayangkan simple gitu ya, karena sejak dia punya visi itu kan dibagi jadi 3 pilar. Dalam setiap pilar ada banyak SOM, Senior Official Meeting. Nah di SOM ini kan yang tugasnya mengimplementasikan menurunkan apa yang disepakati di summit di KTT, di konferensi tingkat tinggi, harus diturunkan ke situ. Problemnya setiap SOM itu putranya beda dengan rotasi chair, rotasi ketua. Jadi misalnya SOM yang nangani transnational crime itu putranya jelas beda. Kita jadi chairnya tuh beda waktunya dengan saat Indonesia jadi chair gitu. Belum lagi SOM-SOM yang lain. Jadi Anda bisa membayangkan kalau kita mau ngambil keputusan yang sifatnya implementatif itu nggak bisa gerak cepat juga karena mereka masing-masing punya schedule. Nah itu schedule yang beda-beda, terus pola ketuanya lagi negara yang memang mungkin nggak terlalu interested atau mungkin khawatir mengambil keputusan. Anda bisa bayangkan sulit jadinya. Makanya saya bilang prosedural tuh kadang-kadang sangat-sangat esensial kalau kita mau ngambil keputusan cepat. Nah, dalam konteks ASEAN ini relevan sebenarnya, harusnya masuk. Cuman ya gimana cara kerjanya jadi sangat kaku belakangan ini. Apalagi sekarang pemimpin-pemimpin di ASEAN kebanyakan dari militer tuh ngaruh nggak Bu? Ngaruh. Thailand, Myanmar, and Kamboja. Ya. Ngaruh. Karena ya bagaimanapun jalur komando satu, kemudian juga loyalitas kepada korpsnya masing-masing ya, itu tentu jadi satu faktor juga. Belum lagi sejarahnya, biasanya kalau sejarahnya udah tentara kan nomor satu apa sih yang diutamakan? Pasti unity-nya, nggak boleh kelihatan ada yang undermining pride bangsa atau kebanggaan bangsanya gitu kan. Jadi lebih mesti lebih hati-hati ngomongnya, lebih butuh waktu gitu. Kalau ini Bu, bahwa peperangan ini sebetulnya hanya menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip ASEAN itu tidak membumi, setidaknya di 2 negara tersebut. Bagaimana kalau kita mencoba untuk kita tarik ke Indonesia? Sekiranya yang konflik itu Indonesia dengan Malaysia. Misal nih Pak dia. Misal nih, tapi nggak akan terjadi. Apakah juga akan terjadi yang sama? Kalau Indonesia sama Malaysia, kebetulan dalam pertemuan-pertemuan ASEAN itu biasanya sering tandem kerjasama. Oh gitu ya. Sangat-sangat sering tandem kerjasama, terutama di level SOM. Dan setahu saya di level Menteri Luar Negeri juga sangat jarang ya terjadi perbedaan pendapat yang sifatnya open dan sangat-sangat jarang. Tapi kalau Kamboja sama Thailand, iya. Oh itu ceritanya. Jadi tadi yang saya cerita tadi loh, 3 negara yang jenderal semua dan sensi gitu satu sama lain, Myanmar, Kamboja, Thailand. Kalau yang lain itu relatif komunikasi oke. Jadi ada beberapa negara waktu ASEAN enlargement, perluasan ke CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar sama Vietnam. Itu satu tantangannya adalah mereka kan tidak mengalami suasana kebatinan yang sama waktu perang dingin ya. Mereka pasca perang dingin aja. Jadi saya kebetulan waktu itu sempat sampai belusukan ke daerah Kamboja ya misalnya, melihat mereka kan pernah mengalami genosida ya. Itu bekasnya kayak apa sih gitu. Karena kalau genosida di tempat lain kita udah lihat museumnya dan segala macam, begitu saya lihat di Kamboja saya cenderung sangat shock. Karena saya berpikir wah, sangat lukanya itu sangat dalam dan orangnya masih hidup semua. Jadi orang-orang yang seusia saya 40 tahunan ke atas sampai 50 itu kan nggak ada.
mereka dihapus semua kan waktu itu genocide. Jadi kalau yang usianya seumuran saya dan ada di Kamboja itu pasti dia punya jalur khusus lah, mereka bisa hidup pada masa itu. Dan mereka itu ngelihat mendekat ke daerah killing field aja itu nangis, udah masih sangat perih ya. Jadi suasana waktu perang Vietnam, kemudian genosida itu waktunya deket-deket semua tuh ya. Itu nggak bisa kita anggap sepele ya. Jadi bukan hal yang mudah sebenarnya buat ASEAN untuk membuat luka itu lebih sembuh gitu, yes. lebih enak. Jadi menurutku memang masih PR sih ya di kawasan. Makanya kita punya kerjasama misalnya Greater Mekong Region. Itu kan tujuannya udahlah nggak usah dipikirin lukanya, kita kerjasama gitu kan. Itu karena mereka sharing banyak resources. Tapi kalau tadi kan kita udah tanya ke Ibu soal relevan. Nah ini menarik yang tweetnya Pak SBY bilang ini kemunduran. Sependapat nggak Bu? Bisa dibilang begitu. Karena tadi sejak 2008 visinya itu kan harusnya melangkah maju terus ya. ASEAN itu semakin dekat ke rakyat, semakin responsif. Kalau rakyatnya butuh sesuatu, kenyataannya enggak, kita malah makin banyak meeting tuh bisa 1,000 setahun, tapi that doesn't mean anything on responding on people gitu. Justru merespon masyarakatnya tetap ngerasa jauh gitu. Gimana Ibu melihat peranan Malaysia sebagai ketua saat ini dalam menyelesaikan isu ini? Malaysia dalam posisi yang tidak mudah sama sekali. Karena geopolitiknya itu rumit ya belakangan ini. Jadi artinya dia melihat bahwa tantangan eksternal, ASEAN by the way kan, ASEAN itu konteksnya itu dari awal itu adalah berusaha untuk membentengi, melindungi kawasan ini jangan sampai menjadi sasaran tekanan dari pihak-pihak eksternal. Ya kita tahu major powers adalah negara-negara besar itu. Tapi kita tahu sejak bahkan dari Laos masih chair, itu kan udah kelihatan tuh naga-naganya. Konflik-konflik major powers inilah yang mendefine, mencoba mendefinisikan ASEAN tuh sampai mana sih gitu. Emangnya kau kompak atau enggak sih gitu. Emangnya kamu enggak satu sama lain tuh benar-benar solider satu sama lain atau enggak. Itu diuji betul kan kejadian itu. Nah pada zamannya Anwar kita tahu sejarahnya Anwar Ibrahim naik di dalam Malaysia itu kan juga bukan satu hal yang mudah. Jadi di dalam negeri dia juga berjuang dan kita lihat kemarin perjuangannya di dalam negeri masih ada yang ingin beliau turun. Tapi di dalam ASEAN tantangannya tarif. Tahun ini tarif. Luar biasa berat itu tantangannya, jadi harus mikirin dalam negeri plus ASEAN. Sementara sejak ASEAN itu dipegang dari periode boleh dikatakan sejak kasus Myanmar itu naik ya, kita pernah bahas. Itu chairmanship kan cenderung ya udah kita coba aja fasilitasi dialog, tapi ya udah sebatas itu aja. Action yang ini kan nggak ada, jadi masalah-masalah yang dari tahun-tahun sebelumnya itu masih ada semua dan bukannya nambah baik tambah buruk. Jadi Anwar itu dalam posisi yang sangat sulit menurut saya. Jadi kalau dia masih aktif, dia bolak-balik datang ke Indonesia, dia sebenarnya mencari teman, mencari dukungan, mencari aksi konkret ya dari teman-teman yang lain, karena ASEAN itu sebenarnya cukup fleksibel, Pak Aji kan pasti tahu ya, sangat fleksibel kalau dari hal memang ada prosedur, tapi kalau udah di level Menlu itu sebenarnya dia mau usul apa aja boleh, mau bikin pertemuan informal bisa, mau initiate kita bikin misalnya dialog setengah meja doang sama sebagian saja negara ASEAN untuk nemuin titik temu dulu, macam-macam cara bisa dipakai. Dan saya masih ingat Pak Marty Natalegawa, mantan Menlu, dulu cerita waktu kasus Kamboja, Thailand pernah muncul di tahun 2011. Solusinya beliau waktu itu apa? Karena nggak mungkin kan dua negara yang sangat berhadapan-hadapan itu terus langsung disodori solusi kan nggak mungkin. Jadi beliau bilang, boleh nggak kita ketemu bertiga, lalu duduk bareng, udah ditungguin, silahkan ngomong deh, saya duduk di sini aja. Ditungguin sampai mereka mau ngomong. Jadi itu kan salah satu contoh ya, bahwa kalau di level Menlu itu ada kemauan, sebenarnya cara apapun bisa dipakai untuk menjembatani dialog. Jangan pakai cara militer. Itu kan prinsipnya Amity and Cooperation-nya Pak Haji tadi sebut kan. Jadi apa yang dilakukan Malaysia so far? Malaysia berusaha untuk mempertemukan kedua belah pihak itu kan. Berhasil. Ada
upaya gencatan senjata walaupun ini udah kali kedua ya. Yes. Udah kali kedua, kita lihat lah tahan berapa lama, mudah-mudahan sih kali ini lebih. Jadi gencatan tadi malam itu lebih merupakan hasil mak comblangnya dari Malaysia atau mak comblangnya Trump? Iya, dan China tuh, Bu. Kan kalau aku mau nambahin sedikit pertanyaan Pak Ade, 2011 aku ingat kita sendiri loh. Nggak ada Amerika, nggak ada major power. Betul. Sementara Malaysia tiba-tiba ada major power yang hadir duduk bareng. Gimana? Waktu 25 Juli itu sudah rentetan mereka baku hantam dan banyak sipil yang tewas ya. Kan yang terjadi akhirnya Kamboja bendera putih ke Dewan Keamanan PBB kan. Pada momen itu pintu kebuka tuh. Bapak tahu kan istilahnya kan internasionalisasi konflik berarti kan. Yeah. Sudah bukan lagi ini masalah ASEAN, tapi silakan kalau negara lain di Dewan Keamanan mau turun silakan gitu. Jadi pada momen itu berarti Kamboja udah ngerasa nggak ada bantuan. Dan waktu itu dia udah nunggu, ngakunya dia nunggu ya. Saya waktu itu ada komunikasi juga dengan pihak lingkar dalamnya Hun Sen. Terus apa yang terjadi? Kok tiba-tiba nggak jadi gencatan senjata? Kita ditembak duluan gitu. Jadi dialog itu sebenarnya minim, dugaan saya minim. Jadi Anwar Ibrahim dari pihak Malaysia mungkin berusaha, tapi model dialognya atau dia terlalu sendiri sehingga dia nggak merasa ada inspirasinya gitu loh untuk dudukin orang-orang ini bareng, gimana sih caranya gitu kan. Dan di Thailand sendiri kan kita tahu itu Perdana Menteri PJS penanggung jawab sementara, cuman ad interim kan. Karena Perdana Menteri yang anaknya Thaksin itu disuspend. Nasibnya belum jelas. Jadi dari pihak Kamboja juga bilang kalau kami mau negosiasi dengan siapa? Karena tidak ada yang berkuasa di Thailand. Maksud kami negosiasi dengan tentara, apakah itu menyelesaikan masalah? And I can understand ya, saya bisa ngerti kegelisahan mereka ya. Nanti kalau mereka buka-bukaan diskusi itu udah jalan yang benar atau belum gitu. Ini yang menarik, Bu. Sebenarnya kan kita punya contoh sukses di 2011 sebagai penengah. Walaupun sekarang Malaysia dan akhirnya ya itulah ya natural Malaysia untuk jadi penengah. Sebenarnya bisa nggak sih Bu kita sebenarnya jadi penengah konflik 2025 ini? Saya tersenyum dulu. Normatifnya bisa, ya kan? Yeah. Saya juga sebagai masyarakat sipil bilang bisa. Harus bisa. Harus bisa. Pak D. Gitu. Cuman ada beberapa faktor yang bikin saya tersenyum tadi ya. Gini, dalam rumusnya diplomasi, orang mau jadi mediator itu kan harus netral ya Pak ya. Yeah. Harus netral. Ada satu langkah kita yang mungkin dipandang oleh pihak yang bersengketa itu sebagai tidak netral atau kurang netral. Tahu nggak apa? Apa Bu? Waktu kita mendirikan Launching Danantara kan kita mengumumkan salah satu advisernya adalah salah satu advisernya adalah pihak yang sedang dikonflikkan juga ya, bermasalah di dalam negerinya Thailand. Jadi kita bilang mudah-mudahan nggak jadi masalah, tapi ya itu satu faktor, satu catatan. Jubir Kemlu Mas Roy itu mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia tidak diam-diam saja, selalu melakukan komunikasi dengan Malaysia. What do you think? Kenapa dengan Malaysia? Kenapa bukan dengan Kamboja dan Thailand? Kenapa Mas Roy? Kalau gini aku jadi pengen nanya nih, kenapa Indonesia tidak menyerukan gencatan senjata ya? Filipina, semua founding ya? Betul. Gencatan senjata. Tahan diri Indonesia ya percaya kalau misalnya ini mereka akan menyelesaikannya dengan damai. Aduh, saya cuma bisa narik napas pas saya terima pernyataan itu sebagai redaktur internasional yang kan kok begini. Saya juga udah bilang kok begini itu waktu kejadian Trump mengumumkan tarif ya 2 April itu. Tahu kan reaksinya Menko kita yang berangkat ke sana, udah kita maju sendiri aja, ngapain lewat ASEAN. Padahal Anwar udah menyodorkan yuk bareng-bareng yuk. Itu udah kelihatan pada momen itu. Berarti pemahaman lingkar pejabat kita soal ASEAN itu udah beda itu. Jadi sayang sekali memang. Dan saya kira orang ASEAN tuh paham betul. Jadi waktu itu ada salah satu diplomat negara ASEAN itu sampai datang ke saya nanya,
Jadi sebenarnya Indonesia ini udah di pihak siapa sih? Udah nggak di ASEAN lagi ya gitu. Itu keras sekali tuh dia bicara. Kalau dulu kan kita tahu salah satu core kebijakan foreign policy-nya Indonesia kan ASEAN. Sekarang gimana ya, Bu? Berarti kita memilih bilateral. Jadi menyelesaikan masalah-masalah bilateral. Dan itu ada konsekuensinya tentu. Karena kita dulu bikin ASEAN juga ada alasannya kan. Ada cara gitu untuk track kita berhadapan dengan masalah-masalah global yang begitu kompleks, kan nggak mungkin bilateral. Kita mudah dipecah belah sebenarnya kalau kita bilateral. Itu catatannya. Catatannya banyak nih. Ya, tapi secara umum kita kayaknya merasa bahwa ASEAN itu kita di dalam sebuah rumah namanya rumah ASEAN, tapi kita hidup sendiri-sendiri. Wow, bagus banget tuh Pak De. Itu mungkin closing statementnya dari Pak De ya. Kalau dari Bu Dina, ngelihat dari bird eye view-nya, ngelihat masalah Thailand dan Kamboja terhadap kelangsungan ASEAN dan terhadap peran Indonesia itu seperti apa, Bu? Saya masih berharap bahwa ASEAN itu ingat kembali pada hakikatnya kenapa dia berubah punya piagam ASEAN. ASEAN itu tidak mungkin bisa pakai pendekatan yang serba state. Selain karena masyarakatnya itu sangat terhubung, dan secara sejarah itu sebenarnya saling mobile ya di wilayah-wilayah kita. Ada banyak ikatan yang membuat kita tuh sebenarnya dekat. Kalau semuanya mau dipakai jalan state, yang ada justru konflik. Ini salah satu contoh bahwa kita itu kalau salah memperlakukan ASEAN nggak akan hilang. Kalau saya melihat nama ASEAN, sekretariat ASEAN masih tetap akan ada. Tapi itu cuma papan nama. Gitu. Karena secara praktek orang kemudian meninggalkan kalau orang bilang udahlah prosedural biarin aja itu. Mereka jalan sendiri, kita jalan sendiri, cari solusi masing-masing. Nah, itu yang kita lihat Kamboja pergi ke ICJ, Kamboja pergi ke United Nations untuk mencari kejelasan soal border. Filipina udah melakukan itu waktu kasus Laut Cina Selatan. Jadi kapan sih ASEAN itu para pemimpinnya itu bisa bangun gitu ya? Dan saya betul-betul ingin lihat sih sebenarnya Menteri Luar Negerinya ini karena core dari ASEAN itu digerakkan pertama-tama oleh para Menteri Luar Negeri. Lalu apa kemudian kalau begitu makna dari prinsip-prinsip ASEAN dan juga pertemuan yang jumlahnya ratusan itu? Arisan Pak Dea kali ya. Ya itu makanya kalau kita punya budget dan kita bertahap betul, saya tahu itu ngeluarin budget untuk ASEAN kan, bukan negosiasi yang mudah. Saya tahu itu setiap tahun kalau mau menyesuaikan dengan inflasi aja negonya lamanya minta ampun kan. Sayang sekali bahwa dengan segala resources yang kita punya, tapi kita hanya mengutamakan prosedur. Lagi-lagi pada saat masalahnya ada di depan mata itu kan banyak surprise ya. Kalau kita mau keluar dari prosedur itu artinya emang ada hal-hal yang emergency. Nah itu siapa? Nah kalau memang menurut saya balik lagi ke Menlu. Menlu tuh adalah penggerak utamanya. Dia tinggal bilang saya coba kita explore jalan ini. Jalan. Berarti seharusnya yang ngomong Menlu dong, bukan cuma pernyataan di Twitter. Kan ya. Di Twitter ya pun Twitter Kemlu lagi. Iya. Itu ngaruh gak sih Bu? Saya penasaran kalau misalnya Menlunya ngomong langsung, misalnya kita gimana-gimana kalau misalnya menghadapi ASEAN dibanding kita cuma ngeluarin statement tuh ngaruh gak sih Bu? Ngaruh. Gini, karena Bapak juga udah ngerasain kalau di pertemuan-pertemuan ASEAN kita itu bisa punya gigi sebagai wakil negara kalau dia tahu Menlunya serius. Itu catatan benar-benar. Jadi kalau Menlunya serius, kita galak sedikit, itu kita yang main kotor, main segala macam demi dapetin apa yang di Indonesia mau. Itu diem aja yang negara lain. Kita bisa gerilya gitu. Tapi kalau Menlunya diem aja, itu dipikirnya, udah kamu tuh mewakili siapa? Gitu. Emang itu kepentingan Indonesia, nggak dianggap. Itu. Jadi suasananya sangat hangat kalau kita betul-betul tahu ya sesama negara ASEAN tahu bahwa memang itu suaranya Indonesia didukung oleh pemerintah Indonesia dan itu wujudnya adalah dari Menlunya sendiri ngomong apa, nah itu jadi pegangan. Berarti Menlu harus lebih aktif ngomong ya Bu ya, bukan ke jubir atau mungkin dia ke sosial medianya gitu. Jangan jubir, karena jubir tuh orang selalu mengertinya jangan bukan suaranya langsung gitu loh, karena Menlunya nggak pernah ngomong apa-apa, nggak ada penjelasannya kan itu. Jadi seakan-akan interpretasi dari pihak-pihak yang berusaha mengisi kekosongan aja.
Yes, Pak De ini daging semua nih Pak De. Nggak ada lemaknya nih. Wagyu A5 mungkin nih Pak De. Tapi bukan juga dari Bu Dina, pertanyaan-pertanyaan Pak De juga aku lihat sebenarnya Pak De ini lebih cocok jadi narasumber di sini. Iya. Cuma nyamar aja. Ya sekali lagi saya menjadi narasumber kalau nggak ada Bu Dina. Atau sebelum di tag tadi saya jadi kayak mahasiswa sini. Bu Dina makasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih. Teman-teman Kumparan terima kasih. Gary undur diri. Pak De. Dan Bu Dina terima kasih banyak sekali lagi. Mari.